Nggak cuma itu, wah maaf nih yang BB, nah harus ada, oh saya harus pakai parfum biar nggak ke badan, bau mulut. Nah itu adalah salah satu bentuk servis supaya nasabah nyaman sama kita. Karena kenapa sih nasabah beli itu bukan karena produknya loh, bukan karena credentialnya, karena kita. Nah, itu ketika kita ketemu. Nah, pada saat ketemu, attitude itu perlu teman-teman. Bagaimana cara kita komunikasi, sikap duduk kita, ketika kita menyampaikan ilustrasi, jangan sampai terkesan bahwa kita itu mau mengambil keuntungan dari dia. Harus kesan yang ditimbulkan kita itu bantu dia. Sebenarnya Anda ini prospek mau bantu atau mau cari komisi? Saya tanya. Dua-duanya. Walaupun Anda cari komisi, jangan terkesan orang ini mau deketin aku nek boleh komisi dong. Ya, jangan sampai seperti itu. Gimana caranya ya? Kita harus carikan solusi buat dia. Kebutuhannya apa? Jangan syukur closing. Waduh, aku dikejar-kejar Pak Farid nih. BSC nih kalau seminggu nggak closing 1 didenda ya Pak ya? Aku takut didenda, aku nggak mau, aku harus closing. Jangan. Ketika kita prospek nasabah, kita harus jadi financial konsultan buat dia. Bener nggak sih? Dia bilang, biasanya kan gini, daripada kamu cerewet, berapa sih? Minimnya berapa? Nah, itu berarti dia nggak ngerti maksudnya apa. Jangan dijawab minimnya berapa. Bukan karena kita nggak mau yang minim, bukan. Tapi Bapak bisa jawab, maaf Pak, Bu, saya bisa kasih yang minim. Tapi apa yang minim itu nanti bisa memenuhi kebutuhan Bapak atau Ibu? Kalau nanti sampai suatu saat Bapak butuh, Bapak klaim dan ternyata nggak bisa memenuhi kebutuhan Bapak atau Ibu, nanti Bapak atau Ibu menyalahkan saya, menyalahkan Lutfi. Lutfi nggak mau itu terjadi. Karena itu kita perlu discuss mana kebutuhan Bapak seperti apa. Tapi kita juga nggak bisa maksa ya. Kalau butuh sih ya butuh gede. Tapi apa daya? Tiap bulan preminya kan dia nggak bisa memenuhi segitu ya. Kita kasih saran. Nah itu adalah servis teman-teman. Jadi jangan berapa 500 bisa pokok closing. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu adalah waktu kita pertemuan pertama. Waktu kita minta data dan minta kesanggupan mau berapa. Kan tentu kita harus terangkan, Pak Ali itu sampai jelas ya manfaatnya apa semua kita terangkan sampai jelas. Dan waktu kita kembali bawa ilustrasi, kita juga harus terangkan manfaatnya itu apa, sampai usia berapa, pengecualiannya apa, masa tunggunya berapa, itu Anda harus terangkan. Biaya akuisisi, biaya administrasi, semua Anda harus terangkan. Tidak boleh ada yang terlewat. Biasanya terjadi itu seperti orang merasa, wah aku ditipu begini begitu. Nah, itu bukan salah prudensialnya, salah agentnya. Kenapa agentnya nggak memberi keterangan dengan jelas? Nah, Anda juga harus cari tahu alasannya. Kenapa sih penyakit ini dikecualikan dalam 12 bulan pertama untuk HS? Anda harus tahu. Wah, nggak tahu Pak, nggak tahu tuh prudensial rewel kali ya. Pokoknya nggak mau, nggak bisa. Anda harus kasih tahu. Misalnya penyakit lambung dikecualikan ya 12 tahun pertama untuk HS. Kenapa? Karena penyakit lambung kan bukan penyakit yang timbul dalam satu malam. Pasti sudah beberapa saat. Dan Anda coba lihat, kenapa? Alasannya kok prudensial seperti ini. Anda harus bisa jelaskan. Kalau dia merasa, wah prudensial ini mau menangnya sendiri 12 bulan pertama ini nggak ditanggung, itu responnya positif atau negatif? Bisa closing nggak kira-kira? Bisa. Ya, kita juga harus fair di depan. Kenapa? Oh seperti ini. Ini biaya ini. Kenapa kok harus ada administrasi? Oh tiap bulan Bapak akan dikirimi pernyataan transaksi. Kalau Bapak terlambat akan dikirimi surat. Semua Anda harus ceritakan sampai jelas. Kalau
saat itu ada pertanyaan, Bapak Ibu harus kasih jawaban yang membuat dia sampai mengerti, responnya sampai positif. Intinya kita ingin respon dari calon nasabah adalah positif kan, nggak mungkin negatif kan. Kalau negatif kan nggak bisa closing. Itu yang kita inginkan. Nah, pada waktu dia closing, wah sudah deh, aku mau percaya nih sama Pak Didik ya misalnya. Itu kita juga harus ingat, jangan sampai ada yang kurang. Anda harus ingat dokumen apa, fotokopi KTP, kalau pakai kartu kredit apa. Malah Anda harus beri informasi, maaf Pak, Ibu mau pakai kartu kredit ya. Nah ini butuh SKTKK, ada tanda tangan di sini. Nah, saya butuh fotokopi kartu kredit bolak-balik. Sembari itu Anda bisa kasih tahu, hati-hati loh Pak, jangan kasih fotokopi kartu kredit atau kartu kredit Bapak ke sembarang orang, karena bisa dibajak. Kenapa? Nah, ada 3 angka ini yang harus Anda tutup. Betul nggak? Itu kan nggak ada hubungan sama pembecian. Tapi calon nasabah senang nggak dikasih tahu? Oh iya, terima kasih, itu informasi yang jadi nggak melulu kita tuh gitu ngomongnya pembecian terus sampai denger ya, bosan ya. Enggak, kita kasih tahu informasi yang lain supaya dia senang, supaya dia oh iya ternyata nggak salah diakui orang. Dan jangan sampai dokumen yang kita minta itu ada yang kurang. Contohnya gini teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman kan kesulitan sendiri. Secara waktu Anda store, terus katanya, wah ditolak kurang ini. Itu merugikan nggak buat nasabah? Kenapa? Kita nggak tahu kapan dia sakit. Tiba-tiba nggak sampai 30 hari dia sudah kena DB. Harusnya kalau semua dokumen lengkap udah isi dari kemarin, udah lewat 30 hari. Tapi karena kesalahan kita nggak teliti, nggak isut-isut, rugi kan? Walaupun dia ngerti nggak ngerti, bisa nggak dalam hati dia bilang, wah bosnya lama sih, nggak isut-isut, sekarang aku mau klaim, nggak bisa. Misalnya, periksa kembali tanda tangan di KTP, sebelum tanda tangan kasih tahu, maaf Pak, Bu, tanda tangannya harus sama ya sama di KTP. Periksa lagi, benar nggak tanda tangannya ini? Sama nggak? Terus di kartu kredit sama nggak? Nama-nama di KTP, nama di ilustrasi, atau nama orang tua di akte kelahiran anak, tolong diperiksa. Karena itu problem ya. Saya juga pernah mengalami, nama saya di KTP Surabaya Om Lutfi, tapi di akte kelahiran saya Lutfi, dan di akte kelahiran anak saya Lutfi. Nah, itu sempat jadi problem. Ini anaknya siapa? Beda Om. Inisial kan rewel ya untuk hal seperti itu ya, tapi memang rewelnya untuk kebaikan. Nah, itu Anda harus perhatikan, namanya benar nggak? Perhatikan sesuatu. Kalau enggak, saking senangnya closing gitu, terima semua ya. Habis itu sampai kantor baru sadar, Anda rugi waktu, nasabah rugi waktu. Dan kesannya, nggak profesional banget sih ini orang, masa dari kemarin dia nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Itu penting teman-teman, itu adalah salah satu bentuk servis. Ketika sudah diperiksa dan lengkap semua, saya sarankan Anda itu untuk memberi selamat Pak, Anda sudah memilih produk yang tepat, dan Bapak bisa tunggu kabar baiknya dari saya. Untuk issued ya. Nah, terus masalah medical, beberapa pasti ada medical. Mungkin Anda juga kadang-kadang menemui kasus yang sebenarnya kalau dilihat dari tabel dia nggak perlu medical, tapi ternyata Prudential minta medical. Nah, Anda bisa jelaskan di SPAC kan ada tuh, oh kenapa sih kira-kira sampai ini diminta medical. Nah, bisa kok minta bantuan ke AM untuk telepon ke Jakarta ya, kenapa ini nasabah diminta medical. Nah, kita kasih tahu memang UP-nya nggak harus medical, tapi kenapa, ada riwayat apa. Kadang-kadang nasabah itu males dari medical, saya nggak tahu karena sibuknya atau karena memang ada sesuatu
sesuatu yang disembunyikan atau takut menghadapi kenyataan, saya juga nggak tahu. Tapi kita harus kasih tahu, ubah persepsinya tentang medical pelan-pelan. Kenapa kok harus medical? Pak, Bu, maaf, memang provincial mungkin agak ketat ya untuk menerima. Tapi kalau saya boleh tanya sama Bapak sama Ibu lebih suka susah waktu masuk dan gampang waktu keluar klaim, atau gampang waktu masuk dan susah waktu keluar klaim? Dia akan jawab kan, ya mendingan susah masuk gampang keluar lah. Nah kan gitu. Nah, karena itu kami minta dibantu Pak dengan medical. Jam berapa besok atau kapan Bapak ada waktu, saya jemput. Mau nggak mau? Itu mau nggak mau? Oh saya cuma misalnya hari Minggu. Oh iya Pak, saya cekkan lab yang buka hari Minggu. Mungkin Bapaknya kerja ya, nggak bisa dia misalnya karyawan. Waduh harus pagi-pagi ke lab dulu, bisa dipecat ini sama bosnya. Saya cuma misalnya hari Minggu. Oke Pak, saya carikan yang hari Minggu. Bapak bisa hari Minggu jam berapa? Saya jemput. Sarankan, oh Bapak merasa keluhannya selama ini apa? Oh 1 minggu ini Bapak istirahat dulu, jangan terlalu banyak mengkonsumsi apa, misalnya kalau ada kecenderungan diabetes, sarankan. Nasabah pasti senang kok, waduh saya diperhatikan sampai sedetail-detailnya ya. Sarankan yang baik, pasti nasabah senang, nyaman. Tapi kalau teman-teman bilang, Pak medical nih, nanti Bapak medical jam sekian, harus sekian, saya nggak mau. Harus tuh Pak, pokoknya kalau nggak bisa, manusia nggak berterima. Jangan otot-ototan. Dia malah nggak senang. Udah nggak jadilah aku lah. Repot banget masuk di tempatmu. Bisa nggak kayak gitu terjadi? Saya pernah teman-teman mengalami satu orang ini medical sampai harus 3 kali. Dan saya sempat marah sekali, bukan sama orangnya, tapi saya juga jengkel juga sama Prudential waktu itu. Orangnya ini susah untuk dicari, karena dia orang sibuk sekali, lompat-lompat terus di kota mana. Dan waktu itu dia ada di Jakarta. Saya harus membuat dia medical, karena ada NTU ya. Nah, saya harus membuat dia medical. Ngomonglah baik-baik, mengatakan, kenapa kok harus medical? Oh, Anda ternyata overweight. Nah, harus medical. Ya, untuk kebaikan lah. Akhirnya beliau bersedia untuk medical di Jakarta. Lalu saya urus semua, saya kejar, pokoknya harus medical. Dan waktu setelah medical, saya telepon terus sama labnya. Oh, ini udah datang belum? Tolong saya kasih tahu. Sampai akhirnya orangnya sudah selesai medical. Dan ternyata 1 minggu atau 10 hari kemudian saya baru dapat kabar kalau harus medical ulang. Wah, saya bingung nih orangnya sekarang di mana, di Indonesia atau di mana? Bingung saya. Bayar sendiri. Hah? Medicalnya bayar sendiri. Sesuatu yang lain. Yang lain. Akhirnya waktu itu ternyata dia mau ke Surabaya. Saya jemput dia mau nginep di Marriott. Dia bilang saya maunya hari Minggu. Saya jemput dia. Saya antar, pulangnya saya ajak makan. Makanya saya servis dia. Saya berdoa, aduh semoga ini medical yang terakhir kali ya, jangan ada medical lagi. Dan saya masih sampai berdoa, aduh semoga gak apa-apa. Karena kalau sudah medical 2 kali itu teman-teman, itu sudah mulai warning ya, berarti ada apa ini. Ya, ternyata nggak cuman itu, medical lah yang ketiga. Kali ini di Jakarta lagi orangnya. Yang pertama itu kan tipe D kalau nggak salah. Terus yang kedua itu fungsi hati. Terus yang ketiga fungsi ginjal. Orangnya masih muda loh, 30-an tahun, 30 sekian tahun. Akhirnya saya kejar lagi. Orangnya ya marah-marah. Mana ada sudah orangnya sibuk sudah 3 sampai 3 kali. Tapi kan kita nggak bisa bilang, itu sudah di luar kontrol kita kan. Akhirnya medical juga yang ketiga kali untungnya. Tapi ada tapinya nih, nggak issue. Ya saya harus cerita ya gimana. Saya sarankan, mungkin Anda harus diet dulu lah. Anda jaga, ditolak, HS-nya ditolak. Jadi dia nggak mau ambil karena
dia memang beli untuk HS dan HS-nya ditolak. Terus yang lain-lain itu substandar dan waktu saya bikin itu mahal sekali, dia nggak mau. Nah itu ada kejadian-kejadian yang di luar kontrol kita ya teman-teman. Kita sudah berusaha. Waktu itu saya sudah SMS, tolong dia dulu, nggak makan ini dulu, nggak makan ini dulu. Mungkin kesannya kita rewel ya, aduh kamu ini rewel banget sih gitu ya. Tapi ya itu kita harus sarankan, kita harus kasih tahu. Kalau hasilnya kita nggak kasih tahu dan hasilnya jelek, dia akan bilang, kok kamu nggak bilang-bilang, kok kamu nggak suruh aku diet, betul nggak? Kalau kita kasih tahu minimal, iya ya aku udah disuruh kok, aku sendiri yang nggak mau, nggak diet misalnya. Nah itu untuk medical. Nah, ketika sudah polis itu terbit, teman-teman jangan santai. Polis kan udah terbit, kan ada free look juga, ya free look. Jangan sampai terkesan Anda itu kasih polis itu sudah lewat masa free look. Jadi kalau polis sudah jadi, cepet-cepet diserahkan dan refresh lagi, tolong di refresh lagi karena nasabah itu udah lupa yang dia beli itu apa. Dan saya jamin 100% dia nggak akan mungkin buka polisnya. Kenapa? Karena saya juga ngalamin. Saya nggak buka polis, saya langsung simpen di berangkas, nggak buka polis. Nah, refresh lagi, Pak, Bu, ini loh yang Anda dapat, manfaatnya ini. Semua sama kayak waktu kita nerangin proposal itu, ilustrasi Anda terangkan lagi, refresh dia, kasih tahu. Nah, kalau lupa bisa telepon saya, ini nomor telepon saya. Kalau telepon saya nggak diangkat, mungkin bukan saya nggak mau ngangkat, mungkin saya lagi sibuk, misalnya seminar, omong lagi gitu seminar, mungkin ikut training, mungkin akan kasih tahu. Ini ada nomor telepon leader saya, kantor saya. Nah, kalau semua nggak bisa dihubungi, ada customer service, kasih tahu semua. Kasih daftar itu penyakit-penyakit yang dikecualikan, dan buat ini loh Pak. Dia nggak akan baca itu buka buku polis segitu besar. Kasih ringkasannya. Kasih 34 macam penyakit kritis, kasih. Supaya dia tahu, wah aku ini termasuk nggak ya 34 ini. Kalau ada yang kurang jelas Pak, bisa telepon saya. Buku polisnya disimpan baik-baik Pak, jangan hilang, jangan basah, jangan kotor. Ini karena berharga nih Pak. Kita omong lagi polis itu apa. Terakhir jangan lupa, Pak, ini souvenirnya, supaya Bapak ingat sama saya. Dan kalau menurut dia Anda tuh membuat dia nyaman, membuat dia senang, pasti nggak keberatan kasih referensi. Benar, teman-teman? Teman-teman butuh kan referensinya? Betul. Ada satu nasabah saya yang saya nggak pernah minta, tapi dia referensikan saya ke 2 keluarga. Saya nggak pernah minta. Dia yang ngomong sendiri, nggak pernah minta saya. Kenapa? Karena menurut dia, saya membuat dia nyaman. Itu. Jangan lupa, itu sangat penting. Nggak cuma itu teman-teman, saya 1 tahun lebih jadi agent. Baru kira-kira sebulan lebih yang lalu saya ngurus klaim. Nah, ketika itu seorang mbak ya, saya waktu ajak dia ikut, dia tuh kayaknya susah banget gitu ya. Tapi saya berhasil menyadarkan dia bahwa dia perlu. Dan dia bilang, saya ini sebenarnya nggak boleh loh ikut sama suami saya. Tapi ya betul lah, yang Mbak Lutfi bilang betul, saya ikut. Tapi saya sembunyi-sembunyi ya Mbak ya. Jadi ini pernyataan transaksi jangan dikirim ke rumah, kirim aja ke kantor. Dan ternyata teman-teman, 5 bulan setelah polis itu jadi, dia kecelakaan lalu lintas dan bareng sama suaminya. Sekarang udah bareng sama suaminya, nggak mungkin dong nggak tahu, suaminya nggak tahu kalau dia punya asuransi. Nah, ketika malam dia kecelakaan, saya pagi-pagi cepat ke sana. Saya juga agak takut ya ini ya,
ketemu suaminya, waduh kok saya dimarahin kemana ini ya, saya agak takut juga, tapi saya datang aja. Saya datang, saya senyum-senyum aja. Nah, terus gimana? Sudah daftar belum? Nah, saya uruskan semua. Nah, terus saya tanya sama nasabah saya, gimana suaminya? Ada asuransi enggak? Wah, ini kepengen cari nasabah baru. Ternyata dia udah di cover ya sama perusahaannya. Tapi buat saya udah nggak masalah. Dan waktu itu ada orang tuanya juga. Teman-teman tahu ketika saya datang itu, mereka kan nggak sempat ngurus itu. Pendaftaran apa nggak sempat ngurus. Pokoknya udah masuk aja. Saya urusin semua. Dan terima kasihnya sama saya itu sampai saya sendiri tuh sudah nggak perlu seperti itu. Sampai begini-begini loh teman-teman. Saya nggak perlu seperti itu, saya bilang. Dan akhirnya waktu mereka keluar rumah sakit, suaminya bilang, untung juga ya kamu ikut ya. Ya. Kemarin saya ketemu, saya nanya, suamimu marah apa enggak? Oh enggak, katanya. Enggak marah, katanya untung ikut. Nah loh ya, saya bilang. Enggak. Saya kan dulu bilang memang, loh mbak, harusnya suamimu terima kasih sama kamu. Kalau kamu sakit, kamu enggak usah minta dia uang. Saya bilang gitu. Kan saya udah kenal deket sama dia, saya bilang, iya nak kamu sakit dikasih uang, malah tinggal rapi mana kapok kok. Ya dia akhirnya iya belum. Suaminya ternyata nggak marah teman-teman, malah suaminya syukur ya, untung ya. Dia bilang.